Selamat siang para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kembali saya akan menyampaikan kisah inspiratif atau Dhamma inspiratif yang akan saya kutip melalui kisah-kisah Dhammapada Atthakatha, yang mana pada kesempatan ini kita atau saya akan menyampaikan kisah yang berjudul Kalayakini. Judulnya Kalayakini yang diambil dari syair Dhammapada, syair 5. Para sahabat Dhamma dimanapun berada, dikisahkan di dalam cerita ini, di mana hiduplah seorang rumah tangga, pasangan suami istri, yang mana istri ini tidak bisa hamil atau mandul. Maka sang istri ini berpikir bagaimana untuk menyenangkan suaminya, untuk membuat suaminya bahagia. Ia berpikir untuk mencarikan suaminya istri baru, untuk mencarikan suaminya istri baru. Maka ia pun memohon izin kepada suaminya untuk diperkenankan mencarikan istri muda. Sang suami pun menyetujui ide tersebut. Maka singkat cerita, menikahlah sang suami ini dengan istri muda, di mana istri muda ini dalam beberapa bulan kemudian mengalami kehamilan. Melihat istri muda ini hamil, istri tua ini merasa tersaingi, karena dia berpikir kalau nanti sampai istri muda ini melahirkan, tentu suaminya ini akan lebih sayang kepada istri muda. Maka timbullah niat buruk atau niat jahat di dalam benak atau batin si istri tua ini. Bagaimana caranya supaya anak yang dikandung oleh istri muda ini keguguran. Maka ia pun mencampur racun di makanan yang dimakan oleh istri muda ini, dengan tujuan setelah memakan makanan tersebut, anak yang dikandung tersebut bisa gugur atau mengalami kematian. Maka apa yang direncanakan oleh istri tua ini, mengharapkan supaya istri muda ini mengalami keguguran, akhirnya terjadi juga anak yang dikandung atau bayi yang dikandung oleh istri muda ini ketika sebelum terjadi persalinan sudah mengalami keguguran. Kemudian dilanjut kembali ketika dia hamil yang kedua lagi, istri muda ini hamil yang kedua kali, ia pun menceritakan bahwa dia sedang hamil. Maka istri tua ini pun memiliki niat yang sama lagi, supaya bayi yang dikandung oleh istri muda ini mengalami keguguran. Karena niat buruk ini dilakukan dan diusahakan terus oleh si istri tua, akhirnya kandungan kedua pun mengalami keguguran. Dan singkat cerita, ketika hamil ketiga, istri muda ini tidak memberitahukan kepada istri tua kalau ia sedang hamil, karena dia takut nanti istri tua ini akan melakukan perbuatan yang sama untuk menggugurkan atau menghancurkan kandungannya. Maka ia pun tidak memberitahukan kehamilannya yang ketiga kepada istri tua. Namun karena seiring perjalanan waktu, kehamilannya ini tidak bisa ditipu, istri tua pun melihat perubahan fisik yang terjadi di istri muda. Ternyata istri muda hamil lagi. Maka istri tua pun tetap berusaha agar anak atau bayi yang dikandung oleh istri muda ini mengalami keguguran. Maka singkat cerita, ketika mengalami persalinan, di situ istri muda dengan penuh dendam, dengan penuh kebencian mengatakan kepada istri tua ini, ia akan
melakukan balas dendam. Setelah itu istri muda ini pun dan bayinya pun meninggal. Nah, disinilah dimulai ceritanya permusuhan antara istri tua dan istri muda. Di kota Sawati, ya, hiduplah seorang perumah tangga, seorang wanita yang sedang menggendong bayinya, dikejar-kejar oleh seorang peri, ya, dikejar-kejar oleh seorang peri menginginkan anak dari umat rumah tangga yang menggendong anaknya tersebut. Karena merasa takut, ibu yang menggendong anaknya ini pun pergi, ya, ke Wihara Jetawana dan memasuki Wihara Jetawana dan meletakkan bayinya di depan Buddha, di mana Buddha Gautama waktu itu sedang memberikan khotbah atau membabarkan dhamma kepada umat di waktu itu. Yang mana pria yang mengejarnya ini tidak bisa masuk ke dalam wihara karena dihalangi oleh dewa penjaga wihara. Buddha mengetahui bahwa ada peri yang tidak bisa masuk. Buddha pun memperkenankan, mengizinkan peri itu masuk ke dalam wihara, dan masuklah peri ini bareng bersama wanita perumah tangga yang membawa anaknya tadi. Kemudian di dalam ruangan tersebut, ya, Buddha menjelaskan kepada mereka berdua, ya, antara si peri dengan wanita yang menggendong anaknya ini. Buddha mengatakan, tidak hanya dalam kehidupan ini saja kalian telah bermusuhan. Tidak dalam kehidupan ini saja kalian saling bermusuhan, saling membenci. Tetapi dalam beberapa kehidupan sebelumnya kalian udah sering melakukan hal seperti ini. Dalam artian mereka sering menjadi musuh. Ketika kalian lahir sebagai istri tua dan istri muda, kemudian dalam beberapa kehidupan lagi kalian ada yang lahir sebagai ayam betina dan lahir sebagai kucing, selalu bermusuhan dan saling makan. Ada yang lahir sebagai macan tutul dan rusa betina saling memakan. Begitulah kehidupan kalian. Dalam beberapa kehidupan kalian selalu saling bermusuhan dan saling memakan. Nah, setelah Buddha menyampaikan hal tersebut, lalu Buddha menyampaikan atau membabarkan sair Dhammapada, sair 5 yang bunyinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan membenci. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Nah, setelah Buddha menyampaikan khotbah dhamma penggalan syair tersebut, mereka berdua akhirnya menyadari kesalahan mereka. Dari sejak itulah mereka pun menjadi sahabat yang baik, menjadi hidup rukun, tidak bermusuhan kembali. Dan si peri ini pun ingin menggendong anaknya perumah tangga yang membawa anak tadi. Tapi ibu yang memiliki anak ini merasa takut, merasa ragu kalau nanti peri ini melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anaknya. Tetapi karena di situ ada Buddha Gautama, ia pun dengan penuh keyakinan dan yakin dengan Buddha, ia pun memberikan anaknya untuk digendong oleh peri tersebut. Nah, setelah peri itu mengambil anaknya, digendong, dipeluk dan dicium, setelah dia melakukan hal tersebut, setelah menggendong, memeluknya dengan penuh kasih sayang, menggendong anak tersebut dan menciumnya, lalu ia pun memberikan kembali anak tersebut kepada ibunya. Jadi semenjak dari saat itulah mereka berdua sudah memutuskan permusuhan di dalam kehidupan ketika Buddha menyampaikan dhamma tersebut. Jadi ibu bapak serta sahabat dhamma dimanapun Anda berada, nilai apa yang bisa kita ambil di
pelajaran dari kisah atau cerita inspiratif ini, yaitu jangan pernah saling membenci. Karena jika kita saling membenci, jika kita saling memusuhi, maka dalam beberapa kelahiran pun kita akan terus mengalami seperti itu dan akan saling membenci, saling bermusuhan, bahkan saling memakan. Ketika lahir sebagai binatang akan saling bermusuhan dan saling makan. Ketika lahir sebagai manusia akan saling bermusuhan juga. Jadi dengan memahami cerita ini, dengan mengerti cerita ini, maka hindarilah permusuhan. Karena permusuhan ini akan senantiasa selalu mengikuti pelakunya. Bahkan dalam beberapa kelahiran kehidupan akan senantiasa mengikuti pelakunya. Untuk itu, mari setelah mengetahui cerita inspiratif dari Dhammapada Atthakatha Sair 5 ini, kita senantiasa untuk saling peduli, saling menghargai, saling menumbuhkan kasih sayang terhadap saudara kita, terhadap lingkungan kita, bahkan kepada semua makhluk. Karena hanya dengan tidak membenci, maka kebencian atau permusuhan itu akan selesai. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita inspiratif ini memberikan kita pembelajaran di dalam kita mengarungi kehidupan ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang bijaksana, menjadi manusia-manusia yang baik, dan tidak bermusuhan kepada siapapun juga. Semoga semua makhluk dimanapun mereka berada senantiasa selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.